untuk aku berbicara hari ini terjadi suatu peperangan yang dahsyat. Terjadi suatu peperangan dahsyat yang dilakukan oleh kekasihku malaikat Garuda bersama 7 divisi. Aku hendak berbicara tentang hari Tuhan, tentang perang Gog dan Magog, tentang kerajaan surga yang kekal. Yang piket sekolah minggu dan piket masak sudah dipanggil. Aku Bobo Adonai berbicara tentang sesuatu yang penting, tentang hari Tuhan dan sebagainya melalui budak kecil ini. Dia adalah ujung tombak di dalam gerakan kuda putih. Ya. Ujung tombak adalah bagian yang paling depan, yang utama, yang diandalkan dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan atau masalah. Aku melatih budak kecil ini dimulai dari sebelum acara Melkos. Ya. Aku melatih budak kecil ini. Dan sampai akhirnya aku memakai budak kecil ini untuk menjadi alat peraga di mana aku masuk dan berbicara. Mengapa tidak melalui mulut bicara? Ya, guru pertama yang adalah mulut bicara, yang adalah juru bicaranya malaikat Garuda. Dia nanti akan bekerja setelah malaikat Garuda datang. Setelah malaikat Garuda datang, dia adalah mulut bicaranya, juru bicaranya malaikat Garuda. Aku akan sedikit mengulas tentang apa yang disampaikan oleh firman yang menjadi manusia pada ibadah FGA kemarin ya. Pada ibadah FGA kemarin. Kedatangan firman yang menjadi manusia. Itu adalah suatu kepastian. Firman yang menjadi manusia akan datang untuk melaksanakan, menyempurnakan karya keselamatannya untuk semua umat manusia. Bahkan untuk semua ciptaanku, termasuk di dalamnya untuk melaksanakan janjiku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mari dibaca Kejadian 12 ayat 7. Kejadian 12 ayat 7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, apakah memberikan negeri itu kepada keturunanmu? Maka diberikannya ditulis bahwa Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, aku berjanji kepada Abraham, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Negeri mana? Negeri Kanaan. Bukan berbicara tentang Kanaan yang jasmani saja, tetapi Kanaan samawi diberikan kepada keturunannya Abraham. Ya. Keturunannya Abraham. Dibaca Lukas 15. Yuk. Dimulai ayat 11. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ya, berhenti Mas. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Seorang berarti 1 orang. Siapa dia? Siapa? Berbicara tentang siapa? Abraham mempunyai 2 orang anak laki-laki, anak sulung dan anak bungsu. Anak sulung Ismail, anak bungsu Ishak. Ya. Berbicara Ismail dan Ishak. Ini berbicara tentang Goyim dan Israel. Ya. Ismail itu bukan berbicara tentang Muslim bukan, tetapi itu berbicara tentang Goyim dan juga Ishak itu adalah Israel. Dilanjutkan. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upah bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Berhenti. Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Berdosa terhadap surga. Kalau hanya hoya-hoya membuang harta warisannya, itu bukan berdosa terhadap surga. Tetapi di dalam ayat 18 ini dituliskan, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan ini diulangi di dalam, ya, diulangi di ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dilanjutkan ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka panggillah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Berhenti. Diulangi lagi, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Anak bungsu ini berdosa terhadap surga dan kepada Bapa. Anak bungsu menunjuk pada Israel, berdosa terhadap surga. Dia yang telah membunuh anakku yang tunggal, membunuh firman yang menjadi manusia. Dosa terhadap surga, dosa terhadap aku. Ya, dilanjutkan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ya, berhenti. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ini berbicara tentang Yeskiel 3:7. Ya, Israel ya, telah menjadi tulang-tulang kering. Israel yang mati rohani. Ya, dan hidup kembali. Tulang-tulang kering tersebut dibangkitkan untuk hidup kembali. Yang hilang kembali didapat kembali. Lanjut ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Ya, berhenti. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Anaknya yang sulung menunjuk pada Goyim. Di ladang. Menunjuk pada Matius 21 ayat 43. Matius 21 ayat 43. Buka dulu Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ya, ladang. Ya, Goyim yang dipercayaan untuk mengerjakan ladang, mengerjakan kebun. Dilanjutkan tadi. Lukas 15 ayat 26. Ya. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya, berhenti. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Israel yang aku berkati, sangat aku berkati. Dia melacurkan diri dengan banyak bangsa-bangsa, membagikan harta kekayaannya kepada bangsa-bangsa. Ya. Israel yang sudah melacurkan dirinya dengan bangsa-bangsa dan menyebar hartanya. Ayat 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ya. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Lanjut. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, anak bungsu yang mati menjadi hidup kembali, yang hilang kembali didapatkan. Anak sulung Goyim, anak bungsu Israel. Dalam kegerakan kuda putih, ya, Goyim, aku akan memakai Goyim untuk menjangkau kembali Israel, Ya. Goyim mendapat tugas untuk menjangkau Israel, menjangkau anak bungsu yang terhilang, anak bungsu yang sudah mati dan dibangkitkan. Goyim. Hierarki inti tubuh Kristus 60% dari Indonesia. Itu adalah janjiku kepada Abraham atas keturunannya. Janjiku kepada Abraham atas keturunannya. Dibaca Kejadian 25 ayat 1 sampai 6. Keturunan Abraham dari Ketura. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zibra, Yoksan, Medan, Midian, Isbat, dan Suah. Yoksan memeranakan Seba dan Dedan. Keturunan Dedan ialah orang Asyur, orang Letus, dan orang Leum. Anak-anak Midian ialah Eva, Ever, Henok, Abida, dan Elda. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari kundi-kundinya, ia memberikan pemberian. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Ya, Ketura dan anak-anaknya dia pergi ke sebelah timur, ke tanah timur, ya. Ke sebelah timur, ke tanah timur, ke sebelah timur, ke tanah timur. Dibaca Yesaya 46 ayat 10 sampai 11. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Ya, ayat 11. Yang memanggil burung buas dari timur adalah malaikat Garuda, berasal dari timur. Dan timnya 60% hierarki inti tubuh Kristus dari timur. Ini adalah janjiku kepada Abraham, kepada anak keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, berkat bagi bangsa-bangsa. Yesaya 41 ayat 1 sampai 6 dibaca. Tuhan membangkitkan seorang pembebas. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau. Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat yang melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya.
Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku, Tuhan, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia juga. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ya, ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Ini tim Garuda, timnya malaikat Garuda dari timur. Jadi 60% hierarki inti dari Indonesia itu adalah janjiku kepada Abraham atas anak keturunannya. Atas anak keturunannya. Aku beritahu ya. Aku beritahu. Ibu ketura. Ya, dia timur Jawa. Tanah Jawa. Dari generasinya lahirlah generasi yang ke berapa? Ibu Sri Wahyuni. Tahu Ibu Sri Wahyuni siapa? Ya. Ibu Sri Wahyuni keturunannya dari Ibu Ketura. Ya. Kalau Bapak Hartobudoyo itu keturunannya dari generasi tarik naik ke atas, dari Musa menikah dengan wanita Kus, ya. Dengan wanita Kus. Ya. Jadi kekasihku malaikat Garuda, aku sudah mempersiapkan dari dulu, dari sejak bangro. Dan sejak bangro, Ibu Sri Wahyuni itu dari Keraton Jogja. Bapak Hartobudoyo itu keturunan dari Keraton Solo. Ada satu lagi. Ya. Medan, anaknya Ibu Ketura. Tadi berapa? Kejadian 25. Coba dibaca. Kejadian 25. Medan yang adalah anaknya Abraham dari Ketura. Medan itu adalah cikal bakal nenek moyang orang Batak. Ya, orang Batak. Ini masih menjadi pro kontra. Bisa dibaca di Google aja. Menjadi pro kontra. Dia adalah cikal bakal dari suku Batak. Keturunannya Abraham dari Ketura yang namanya Medan. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Tapi nanti pada saat kamu bertemu nenek moyangmu, pada saat manusia-manusia asal itu turun, kamu baru melihat nanti. Ini bertanya. Paham? Ya. Dibaca Yesaya 60. Mulai dari ayat 1. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu, dan raja-raja pada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ya, berhenti ya. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Ini berbicara tentang anak-anak yang dilahirkan dari penggembalaan kitab Wahyu. Penggembalaan kitab Wahyu yang seluruh jagat, yang nanti akan dituai di dalam panen raya, di dalam perjalanan mempelai. Di dalam perjalanan mempelai mereka sudah diajar oleh Bapak. Diajar oleh Bapak, oleh aku, ya, oleh aku. Yohanes 6 ayat 44 sampai 45. Ya. Dibaca dulu Yohanes 6.
Tidak ada ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ya, ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ya, ini berbicara orang-orang yang akan dipanen dalam panen raya, dalam perjalanan membayar 3,5 tahun perjalanan membayar. Mereka adalah anak-anak yang dilahirkan di dalam penggembalaan getah kayu, penggembalaan malaikat sang surya, penggembalaan alam roh. Ya. Jadi tugasnya malaikat Garuda itu berat, sangat berat. Bukan hanya menggembalakan kalian Ratu Miras Imam, tetapi seluruh jagat. Gembalakan. Ini juga berbicara tentang pemulihan keluarga yang tercerai-berai. Keluargamu nanti, keluargamu yang tercerai-berai, keluarga besarmu akan dipulihkan, akan datang mengikuti perjalanan mempelai, ya, akan dijangkau oleh nenek moyangmu, manusia-manusia asal. Dilanjutkan. Yesaya 60. Ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab limpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ya, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ya, ini kekayaan bangsa-bangsa yang akan aku berikan kepadamu untuk melaksanakan perjalanan membawa, untuk melaksanakan pergerakan kuda putih, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Lanjut, ayat 6. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ya, berhenti. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Unta, ini berbicara tentang moda transportasi, berbicara tentang kekayaan kekuatan untuk membawa beban yang sangat berat, melintasi padang pasir, melintasi padang gurun, melintasi perjalanan mempelai, ya. Midian, ya. Midian itu berwilayah di sebelah timur Teluk Akaba, sekarang barat laut Arab Saudi. Eva itu satu suku keturunan dari Midian. Ini kekayaan bangsa-bangsa nanti yang akan diberikan kepadamu. Midian, Eva, Sheba itu terkenal di dalam perdagangannya, di dalam barang-barang berharganya. Bangsa-bangsa dari wilayah gurun akan datang berbondong-bondong membawa kekayaannya. Ini adalah keturunan dari siapa? Dari siapa? Dari Ismail. Ya. Dari anak sulung Ismail. Ya. Dia akan aku pakai kekayaannya untuk membawa kembali anak bungsu yang terhilang, yang sudah mati. Ya. Dilanjutkan ayat 7. Segala kambing domba kedar akan dihimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayat akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Ya, berhenti. Segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan nebayat akan tersedia untuk ibadahmu. Kedar ini adalah anak Ismail. Nebayat anak sulungnya Ismail. Domba jantan itu berbicara tentang korban persembahan, tentang kekayaan, tentang kemakmuran. Ya, kambing domba kedar berbicara tentang kekayaan, kemakmuran. Di satu sisi kambing domba itu juga berbicara tentang domba. Matius 25 ayat 33. Domba di kanan, kambing di kiri. Kambing orang-orang
si domba, orang-orang benar. Semuanya nanti berkumpul, berdinding, berbondong-bondong datang kepada Ratu Miras Imam. Ya. Datang kepada Ratu Miras Imam. Dilanjutkan. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh, kapal-kapal Tarsis pula yang di depan, untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta, untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau, sebab dalam murkaku aku telah mengajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Nanti dulu ayat 8. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak, emas dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Dia mengagungkan engkau. Dilanjutkan lagi. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka itu dikirim sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemudian Libanon yaitu pohon sanubar, pohon barangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku tidak membiarkan tempat itu berjejak. Ayat 12. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap, bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Ini berbicara tentang Yesaya pasal 41 ayat 2. Kegerakan tim dari timur itu akan menaklukkan bangsa-bangsa, menurunkan raja, ya, bangsa-bangsa, raja-raja. Ayat 13, kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Ini berbicara tentang kekayaan bangsa-bangsa, untuk pemulihan, untuk kemegahan dan keindahan bait Allah, untuk pelaksanaan kegerakan kuda putih, untuk perjalanan membelah, ya, kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan keturunan Ismail akan dibawa datang untuk terlaksananya kegerakan kuda putih, untuk bait Allah, untuk Ratu Miras Imam. Ya, lanjut. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang padamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan. Ya, nanti orang-orang yang menindas kamu, orang-orang yang menista kamu akan datang kepadamu, sujud. Mereka akan meminta ampun kepada kamu. Dilanjutkan. Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegerangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan juru selamatmu dan penebusmu, yang Maha Kuasa Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir.
Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkukan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keadilanku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Ini adalah kemuliaan Sion, kemuliaan Ratu Miras Imam yang akan segera kamu terima. Mari dilanjutkan Yoel pasal 2. Mulai dari ayat 1 sampai 11. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Nanti dulu Mas. Ya. Yoel pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang pasukan penunggang kuda putih. Ya. Yoel 2 ayat 1 sampai 11 ini berbicara tentang tentang penunggang kuda putih, pasukan penunggang kuda putih. Ya. Pasukan penunggang kuda putih. Dan yang kedua berbicara tentang hari Tuhan. Berbicara tentang hari Tuhan. Dilanjutkan Mas. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari terawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purba-kala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya aku memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar, tanah di depannya seperti taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Ya, berhenti ya. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Ini tentang manusia asal yang akan datang. Pasukan penunggang kuda putih yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Selain berbicara tentang manusia asal, dia juga berbicara tentang pelaksana firman-Nya yang kekal, ya. Pelaksana firman-Nya yang kekal. Tim dari timur, tim malaikat Garuda, ya. Ayat 3, di depannya api memakan habis, di belakangnya api berkobar. Ya. Pasukan ini berbicara tentang divisi api, divisi dari Bapak Dano yang akan berperan penting, dominan di dalam hari Tuhan. Dia yang akan berperan penting di dalam hari Tuhan. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Jadi daerah-daerah gerak dari pasukan ini, dia menuju kepada Taman Eden yang dipulihkan. Eden yang dipulihkan, yaitu kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Di belakangnya itu menjadi tanah yang ditinggalkan, menjadi padang gurun tandus. Bukan hanya padang gurun tandus, tetapi akan hilang, lenyap, musnah di pamungkas. Lanjut ayat 4. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ya, berhenti. Rupanya seperti kuda, karena mereka adalah pasukan penunggang kuda putih. Pemimpinnya adalah anak laki-laki ketiga yang mempribadi di dalam tubuh jiwanya malaikat Garuda yang sudah dilingkupi salut kemuliaan secara sempurna. Nah, pasukannya manusia asal dan juga hierarki inti tubuh Kristus, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Ini menunjukkan gerak langkah yang sangat cepat, secepat larinya kuda balapan yang sedang berlari. Bukan hanya itu saja, tetapi secepat kilat yang memancar dari timur ke barat. Lanjut ayat 5. Seperti gemetaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Ya, berhenti. Seperti gemertaknya kereta-kereta. Karena mereka pasukan ini, mereka menaiki kereta kuda
api seperti yang pernah disampaikan oleh ibu orang percaya. Kereta kuda berapi seperti gemertaknya kereta. Mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung seperti gelentiknya nyala api yang memakan habis jerami. Ya, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung. Manusia astral geraknya tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, seperti gelentiknya nyala api yang memakan habis jerami. Ini gelentiknya nyala api yang memakan habis jerami, yang tidak mendengar suaranya, dari tim dari timur, dari pasukan penunggang kegerakan kuda putih, ya, manusia yang terhimpun dalam himpunan rumput kering, manusia yang hidup di dalam kejahatan dibiarkan seperti jerami, dia akan mudah terbakar di dalam api penghakiman, dalam materai sangkakala dan bokor murka. Seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang, ya. Teratur barisannya, mereka pasukan penunggang kuda putih ini, pasukan penunggang kuda putih dan hierarki inti tubuh Kristus yang nanti sudah bisa ngerogosok, ya. Mereka barisannya sangat teratur, mereka bekerja di dalam jalur orbitnya masing-masing, sangat memahami sistem pemerintahan dari kerajaan surga, yaitu teokrasi, sangat menjunjung tinggi etika kehabisan surga, memahami usul-usulnya hierarki, ya, teratur barisannya, bekerja pada jalur orbitnya masing-masing. Dilanjutkan. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat kasih. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Berhenti dulu. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Ya, jalannya lurus, tidak membelok dari jalannya, karena dia berpegang teguh kepada pemimpinnya. Ya, dia hanya membenarkan perkataan pemimpinnya. Mereka tidak berdesak-desakan, tidak berdesak-desakan, sudah tahu jalurnya masing-masing, tidak saling menyerobot, ya, berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak, mereka berperang, ya, dengan tombak senjatanya, yaitu hikmat makrifat. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Gerak mereka tidak terbatas ruang dan waktu. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Ya, manusia asal yang nanti akan datang mengikuti penunggang kuda putih, dia akan datang ke keluarganya masing-masing, ke kotanya, di mana keluarganya berada, di negaranya, di mana keluarganya berada, untuk melakukan panen raya, panen jiwa. Dilanjutkan. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Ya, di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Lanjut. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Ya, dan aku memperdengarkan suaraku di depan tentaraku. Pasukannya sangat banyak, ya, pasukan manusia asal dan pelaksana firman, ya,
pelaksana firman-Nya itu Yesaya 46 ayat 10 sampai 11 berbicara tentang malaikat Garuda dan tim dari timur yang akan bekerja. Betapa hebat dan dahsyat hari Tuhan, hari Tuhan. Berbicara tentang hari Tuhan itu merupakan suatu proses, proses yang dimulai dari Ibrani 9 ayat 28, di mana firman yang menjadi manusia itu akan datang, sekali lagi datang untuk menyatakan dirinya, untuk memberikan anugerah keselamatan. Kegenapannya adalah Wahyu 10, sampai pada Wahyu pasal 1 ayat 7 nanti kedatangannya yang kedua, terjadi pernikahan dan ditutup di Wahyu 20 sampai 22. Jadi hari Tuhan, berbicara tentang hari Tuhan ada 3 hal. Catat. Hari Tuhan yang pertama adalah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus kedua kalinya untuk menggenapi rencana keselamatan untuk semua umat manusia, bahkan untuk semua ciptaan. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Filipi 2 ayat 10 sampai 11 apa dibaca? Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dari ayat 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menggenapi rencana keselamatannya. Ini dimulai dari Ibrani 9 ayat 28, yaitu kedatangan anak manusia atau firman yang menjadi manusia, menyatakan dirinya sekali lagi, mengungkapkan jati dirinya untuk menganugerahkan keselamatan. Ibrani 9 ayat 28 dibaca, Mas. Dicatat ya ayat-ayat ini ya. Kalian nanti akan berbicara di dalam kegenapan kuda putih, di dalam perjalanan mempelai nanti kamu akan berbicara tentang hal ini. Ya, dicatat. Ya. Yo, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ini kegenapannya adalah Wahyu 10, di mana malaikat Garuda, malaikat yang kuat itu turun dari surga. Malaikat yang kuat berbicara, malaikat yang kuat ya. Malaikat Garuda turun dari surga. Kemarin firman yang menjadi manusia telah menjelaskan panjang lebar tentang Wahyu pasal 10 ya, di dalam surat cintaku. Sudah didengarkan belum? Ya. Pembukaan tentang Wahyu pasal 10 ya. Ini sama dengan Lukas 21 ayat 27, dibaca Lukas 21 ayat 27. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ini berbeda dengan Wahyu pasal 1 ayat 7, berbeda. Ini adalah kedatangan anak manusia menggenapi Ibrani 9 ayat 28. Ya. Lukas 21 ayat 27 identik dengan Wahyu 10 ya. Dan selanjutnya adalah kegerakan kuda putih ya. Gerakan kuda putih Wahyu pasal 6 ayat 1 2, Wahyu 19 ayat 11 sampai 6 ya. Dan juga panen raya
Dilanjutkan dengan panen raya jiwa-jiwa, Wahyu 14 ayat 14, Mas. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ya, Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Ya, anak manusia datang untuk menyatakan dirinya, untuk menyatakan dirinya, ya, untuk melaksanakan panen raya jiwa-jiwa, ya, untuk melaksanakan panen raya jiwa-jiwa di dalam perjalanan mempelai. Dan selanjutnya Wahyu pasal 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di dunia akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, ini kedatangannya mengakhiri 3,5 tahun perjalanan mempelai. Ya, ini Wahyu 1 ayat 7. Ini berbeda dengan Lukas 21 sampai Lukas 21 ayat 27 tadi, berbeda. Kalau Lukas 21 ayat 27 itu kedatangan anak manusia untuk menyatakan dirinya, ya, dia mempribadi dalam adanya malaikat Garuda, melaksanakan panen raya jiwa-jiwa di dalam perjalanan mempelai, melaksanakan kegerakan kuda putih di akhir perjalanan mempelai. Datang anak manusia, datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Ini peristiwanya adalah Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 15. Wahyu 12 ayat Wahyu 6 ayat 12-15, Mas. Pada saat meterai ke-6 dibuka, Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata pada gunung-gunung dan pada batu-batu karang itu, runtuhlah menyembah kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? ya, ini peristiwa yang terjadi mengakhiri perjalanan mempelai. Pada saat itu jumlah umat manusia hanya menyisakan tidak lebih dari satu miliar. Tidak lebih dari 1 miliar, karena di dalam perjalanan mempelai 3,5 tahun, di mana meterai sangkakala satu persatu dicurahkan, ya, jumlah umat manusia berkurang sangat banyak sekali. Meterai sangkakala, ya, dicurahkan satu persatu, jumlah umat manusia berkurang sangat banyak, ya, berkurang sangat banyak sekali. Pada saat itu, ya, di mana firman yang menjadi manusia datang di awan. Ya. Jadi perkawinan anak domba, pernikahan kedua dengan anak manusia, dengan anak manusia. Ya.
Yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang hari Tuhan, ya. Berbicara tentang hari Tuhan itu adalah berbicara tentang hari penghakiman terakhir. Hari penghakiman terakhir, ya. Diawali dengan Wahyu 14 ayat 6 sampai 7, ya, dibaca Wahyu 14. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, anak manusia yang hadir, yang datang, yang nanti mempribadi di dalam raganya malaikat Garuda. Dia datang untuk menyatakan dirinya sekali lagi, untuk mengungkapkan jati dirinya, tertulis di dalam Injil yang kekal. Matius, Markus, Lukas, Yohanes akan mengabarkan, mengumandangkan tentang Injil yang kekal dan juga memberitakan tentang hari penghakiman sudah tiba. Hari penghakiman sudah tiba. Ya, dimulai dari awal perjalanan mempelai. Ya, hari penghakiman sudah tiba. Di mana saat meterai sangkakala satu persatu dicurahkan, hari penghakiman sudah tiba. Sudah tiba. Yang mendengarkan suara dari firman yang menjadi manusia mendapatkan berkat. Yang tidak mendengarkan meterai sangkakala pun. Dan penghakiman terakhir ini, berbicara tentang penghakiman terakhir, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ya, berhenti Mas. Ini nanti dilanjutkan nanti. Ini tentang pengadilan aras putih. Ya, pengadilan aras putih. Yang ketiga, hari Tuhan itu berbicara tentang hari di mana aku akan menegakkan kerajaanku secara sempurna. Menegakkan kerajaanku secara sempurna. Secara sempurna dibaca Zakaria 14. Ayat 1. Kemenangan terakhir Tuhan menjadi Raja di Yerusalem. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiburi. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti yang berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu longsoran yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri, oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada suatu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Berhenti Mas. Ya.
Ayat yang keempat. Ayat keempat, pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Peristiwa ini terjadi, ya, akhir dari 3,5 tahun masa Antikris Israel, di mana aku datang, buku Adonai datang menjejakkan kakiku di Bukit Zaitun. Mengakhiri 3,5 tahun masa antikrisnya Israel, aku datang menjejakkan kakiku di Bukit Zaitun. Aku akan memamungkas jagat raya, terjadi pose langit bumi pertama lenyap, langit bumi pertama lenyap. Ya. Ayat 6, maka pada waktu itu tidak akan lagi udara dingin atau keadaan beku, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Satu hari ini berbicara tentang apa? Kerajaan 1000 tahun damai di bumi, yaitu Eden yang dipulihkan. Ya. Ayat 9, aku akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Berbicara tentang hari Tuhan itu merupakan suatu rangkaian peristiwa dari datangnya anak manusia melalui raga yang mempribadi dalam raganya malaikat Garuda sampai terakhir. Aku memamungkas jagat dan terakhir lagi akhir dari akhir pekerjaanku, panen raya di neraka. Suatu rangkaian peristiwa. Tidak ada Hari Tuhan itu bukan hanya berbicara pada kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan Wahyu 1 ayat 7, bukan. Itu suatu rangkaian peristiwa. Pasukanku sangat luar biasa, manusia astral dan juga hierarki itu tubuh Kristus ya, kamu 60% dari Indonesia. Itu janjiku kepada Abraham untuk menjangkau kembali anak bungsu Israel. Ini yang berbicara aku, bukan budak kecil ini. Perhatikan semuanya. Ya, catat baik-baik. Ini yang berbicara aku, bukan budak kecil ini. Dia tidak tahu apa-apa. Apalagi berkhotbah panjang lebar ini, tidak bisa dia. Untuk aku berbicara hal ini melalui budak kecil, peperangan yang sangat dahsyat. Kekasihku malaikat Garuda bersama 7 divisi berperang. Tadi Pak Bagio dan istri dipanggil keluar untuk dari divisi Among 1 ikut membantu peperangan. Tadi ibu orang percaya sudah siap mau ibadah, sudah ada persiapannya. Tapi aku katakan, kamu membantu peperangan, karena aku tidak berbicara sesuatu yang penting tentang hari Tuhan. Hari Tuhan itu suatu rangkaian peristiwa, diawali dari kedatangan anak manusia yang mempribadi di dalam raganya malaikat Garuda yang sudah sempurna dilingkupi oleh kemuliaan secara sempurna sampai nanti akhir dari akhir pekerjaanku, panen raya jiwa-jiwa di neraka. Yes. Paham? Sudah paham tadi yang aku sampaikan? Paham tidak? Sekarang aku akan berbicara tentang pengadilan aras putih. Aku akan berbicara tentang pengadilan aras putih. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 dibaca. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dari Dia yang duduk di atasnya,
dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Berhenti Mas. Ayat 11, diperhatikan baik-baik ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Diperhatikan. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Peristiwa pengadilan alas putih ini terjadi di mana? Mas buka skemanya. Lihat skemanya. Yang disampaikan oleh kekasihku malaikat Garuda, pengadilan alas putih, ya, penghakiman alas putih setelah kerajaan 1000 tahun damai. Beritahu. Pengadilan alas putih terjadi setelah langit dan bumi yang pertama lenyap. Setelah langit dan bumi, setelah bumi dan langit tidak ditemukan lagi tempatnya, berarti setelah bumi dan langit yang pertama lenyap. Berarti pengadilan alas putih terjadi sesudah kedatanganku di bukit Zaitun. Sebelum kerajaan 1000 tahun damai dibumi. Ya. Apa yang disampaikan kekasihku malaikat Garuda tidak salah. Tidak salah. Ya. Tidak salah. Sesuai dengan levelnya pada saat itu. Ya. Dan apa yang ditulis oleh Yohanes, hambaku Yohanes tidak salah. Pada Wahyu pasal 1 sampai selanjutnya. Ya. Tetapi peristiwa hari Tuhan itu tidak urut di dalam Wahyu 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Kadang aku menulis di sini, nanti naik lagi sini naik. Itu caraku untuk menyembunyikan rahasia hari Tuhan. Pengadilan alas putih terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun damai. Ya. Jadi setelah langit dan bumi tidak ditemukan lagi tempatnya. Langit dan bumi tidak lagi ditemukan tempatnya. Langit dan bumi pertama hilang lenyap. Ya. Paham? Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati, besar kecil berdiri di depan Allah. Lalu dibuka semua kitab, ya. Diperhatikan, dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Semua kitab ini berbicara tentang kitab masing-masing dari individu, dari manusia yang dicatat oleh divisi Amologo, ya. Semua kitab, ya. Kitabnya dari tiap-tiap manusia yang bukan Ratu Ngilas Imam. Kalau Ratu Ngilas Imam, kitabnya adalah kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Ya, kitab kehidupan. Kitab kehidupan. Ya, nanti. Kitab kehidupan. Kitab kehidupan anak domba. Itu adalah kitabnya Ratu Ngilas Imam. Hanya
membela atau Ratu Miras Iman yang mempunyai dan namanya ada di dalam kitab kehidupan anak domba. Ya, dia adalah penghuni dari Yerusalem baru. Maka laut menyerahkan orang-orang mati. Lanjut Mas. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, orang-orang mati ya dalam kedatanganku yang kedua. Orang-orang mati yang bukan Ratu Miras Imam, orang-orang halaman, orang-orang fasik dilemparkan ke lautan api, masuk neraka, masuk neraka. Ya. Dalam pengadilan anak putih, kitabnya masing-masing, ya. Kitab dari tiap manusia. Kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Itu adalah Eden yang dipulihkan. Disebut juga apa? Disebut juga apa? Langit baru. Bumi yang baru. Wahyu 21 ayat 1. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ya, setelah langit dan bumi yang pertama hilang lenyap, aku pamungkas di dalam kedatanganku, yang dimana aku menjejakkan kakiku di Bukit Zaitun, ya. Maka setelah lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit dan bumi yang pertama lenyap, maka ada bumi yang baru. Ya, itu adalah Eden yang dipulihkan. Itu adalah kerajaan 1000 tahun damai. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi, Ratu Miras Imam sudah menyandang statusnya sebagai ratu. Di dalam perjalanan mempelai kamu masih imam, masih budak rodi garis keras, anti fasilitas yang bekerja untuk membawa anak bungsu kembali. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun damai kamu adalah ratu. Dan nanti kamu akan duduk bersanding dengan aku di ruang maha suci, di ruang maha kudus. Dilanjutkan. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ya, Yerusalem baru di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Aku bertanya, Yerusalem baru itu sudah ada belum? Kota suci, kota kudus, kota mempelai sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah. Belum, nanti Ratu Miras Imam tinggal di mana? Sudah ada. Buktinya mana? Ya, Wahyu 20, coba Wahyu 20 ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkenan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Ya, berhenti ya. Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10 ini berbicara tentang perang Magog. Peperangan antara
iblis, Lucifer dan semua ya, dan semua yang ada di neraka ya, memerangi aku dan seluruh penduduk kerajaan 1000 tahun damai. Dibaca ayat 9, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu, kota yang dikasih di Yerusalem baru itu adalah kota setia. Dibaca Zakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Ya, Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Yerusalem baru itu juga disebut sebagai kota yang dikasihi, Wahyu 20 ayat 9 tadi. Dan juga disebut Yerusalem baru itu adalah kota kudus yang turun dari surga. Wahyu 21 ayat berapa tadi? Ayat 1. Wahyu 21 ayat 2 ya, kota yang kudus Yerusalem baru. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun damai ada itu tempat tinggalnya Ratu Ngilas Imam. Di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Situ sudah ditempatkan halaman di mana, ruang suci di mana, mempelai di mana. Kamu sudah bersanding dengan aku, statusmu sudah ratu di dalam kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Jadi Wahyu 21 ayat 1, langit baru, bumi baru itu digenapi sejak kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Sekarang tentang perang Gog dan Magog. Tadi Wahyu pasal 20. Ayat 7. Iblis dihukum, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada tempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyak pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Perang Gog dan Magog ini terjadi setelah kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Naga tua dan seluruh isi neraka menyerang bumi yang ditempati oleh orang-orang kudus. Terjadi suatu peperangan yang dahsyat dari pihak Tuhan dan pihak Lucifer. Kemenangan ada di pihak siapa? Di pihak Tuhan. Mereka dilemparkan kembali ke dalam lautan api dan belerang. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka dikalahkan oleh pihakku, oleh pasukanku. Pasukanku termasuk diantaranya kalian, Ratu Ngilas Imam, dihagi inti tubuh Kristus. Mereka dilemparkan kembali ke dalam lautan api dan belerang di neraka. Mereka nanti dituai. Ya, dituai itu adalah akhir dari akhir pekerjaan
Adonan. Panen raya besar-besaran di neraka tahap kedua. Ya, tahap kedua. Tidak ada dituliskan di Alkitab, di kitab Wahyu tidak ada ini. Tetapi ini tersembunyi di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Panen raya jiwa-jiwa di neraka baik tahap 1 maupun tahap 2 itu sesuatu misteri. Ya. Kekasihku malaikat Garuda dulu juga tidak mengungkapkan kepada kami tentang 7 tahun panen raya yang akan dijalaninya. Panen jiwa-jiwa di neraka tahap pertama. Bagaimana dengan Wahyu 20 ayat 10 ini? Ya, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Semua yang tertulis dalam Alkitab, semua para nabi, para rasul selalu menuliskan itu. Neraka, api belerang itu ya selama-lamanya. Selalu dituliskan seperti itu. Siksaan selama-lamanya selalu dituliskan seperti itu. Kenapa? Mengapa? Supaya manusia di dalam menjalani hidup berhati-hati. Kalau di dalam kitab Wahyu sudah dituliskan nanti akan terjadi panen raya di neraka. Baik itu panen raya tahap pertama maupun tahap kedua dituliskan, manusia akan hidup sembrono, sembarangan. Toh nanti aku juga selamat. Itu rahasiaku. Aku tutup. Hanya aku tuliskan di dalam Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Paham? Kalau ditulis secara gamblang, akan terjadi panen raya jiwa besar-besaran di neraka, baik tahap 1 maupun tahap kedua. Manusia dari sejak zaman Adam dan Hawa sampai yang terakhir akan hidup selamanya. Tidak dituliskan secara gamblang saja, hidupnya sudah serampangan. Paham? Setelah akhir dari akhir pekerjaanku, semua ciptaanku mengakui bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Semuanya masuk ke dalam kerajaan surga yang ke dalam posisinya masing-masing. Halaman di halaman, ruang suci, ruang maha suci. Kamu bertanya, di mana itu ditulis, di mana itu kerajaan surga yang kekal? Padahal kan apa tadi? Kerajaan 1000 tahun damai itu kan langit baru, bumi baru, dan yang dipulihkan. Apa yang sudah kamu ketahui itu dipahami dulu, ya, dipahami. Rahasia yang sudah aku bukakan dipahami. Kalau sesuatu belum dibukakan dan itu belum tertulis di dalam Alkitabmu, ya, nanti akan dibukakan oleh firman yang menjadi manusia yang akan datang, tertulis di dalam Alkitab kedua yang halamannya berjuta-juta. Dari apa yang saya sampaikan, Ratu Miras Imam, kesayanganku, istriku, bisa memahami? Bisa memahami tidak? Bisa memahami. Kalau disuruh menyampaikan ulang bisa tidak? Disuruh menyampaikan ulang bisa tidak? Kamu harus menguasai hal ini, ya, menguasai hal ini tentang hari Tuhan. Itu nanti yang akan kamu bicarakan di dalam perjalanan mempelai. Peristiwa ini yang akan kamu jalani, kamu tapai tentang hari Tuhan.
Dibaca lagi nanti, dibaca lagi ya ayat-ayat yang tadi, pasal-pasal yang tadi sudah saya sampaikan kepada kamu semua Ratu Miras Iman. Dibaca ulang berulang, memohon Roh Kudus tercurah untuk membuka mata hatimu, membuka pikiranmu supaya kamu memahami rencanaku. Sekali lagi aku katakan, ini bukan perkataannya budak kecil ini. Dia tidak tahu apa-apa, apalagi menjabarkan panjang lebar seperti ini. Aku memang menyuruh dia mencatat karena dia kemampuannya mengingat terbatas. Kemampuannya mengingat terbatas. Dia meminta kepada aku, Bobo Adonai, kalau Bobo tidak berbicara tentang pembukaan rahasia firman, tentang pembukaan rahasia firman, budak kecil ini mengatakan aku harus diberitahu dulu karena aku tidak begitu memahami tentang Alkitab, supaya jangan nanti aku, karena ya aku masuk ke dalam raga budak kecil ini tidak 100%. Dia tidak mau dibawa pergi, dia tidak mau, jangan sampai dia mengatakan aku nanti menyesatkan karena aku tidak begitu memahami tentang Alkitab. Sebab itu aku mengatakan, kamu semuanya Ratu Miras Iman, rajin-rajin membaca Alkitab supaya nanti pada saat perjalanan mempelai di dalam kegerakan kuda putih, di mana aku masuk ke dalam ragamu, ya sesuai dengan levelnya masing-masing, ya presentasenya sesuai dengan levelnya masing-masing. Pada saat aku berbicara tentang ini, kamu langsung nyambung. Jangan bercerita sendiri, jangan mengambil ayat yang nyeleneh, jangan, supaya kamu bisa nyambung langsung. Karena belum 100% aku masuk, kecuali ke dalam raganya malaikat Garuda 100% menyatu sempurna dalam tubuh asalnya malaikat Garuda. Aku menyatu 100% seutuhnya. Paham? Bisa dipahami? Ditutup dalam doa. Siapa yang mau doa? Pak Lukas berdoa.